Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Pada malam hari ini saya akan mengadakan seminar tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sekarang bisa kita mulai untuk mempresentasikan tentang budaya positif. Izin share ya, ibu-ibu. Izin share presentasi yang akan saya presentasikan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan nggih, Bu, presentasinya? Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang pertemuan ini. Perkenalkan, saya Dian Widi Astuti, guru bimbingan dan konseling, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati, instansi dari SMA Negeri 1 Juwana. Pada malam hari ini kita akan mempresentasikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan dari kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengamalan budaya positif yaitu yang pertama, peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Yang kedua, peserta dapat menerapkan budaya positif serta diharapkan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, keyakinan kelas, yang kelima, kebutuhan dasar manusia, yang keenam, posisi kontrol guru, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Terdapat pertanyaan pemantik antara setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian mempelajari yang pertama. Untuk pertanyaan pemantik tadi,
apakah setuju atau tidak apabila kita menghukum anak ya, mendisiplinkan dengan cara menghukum, setuju tanpa boten ya? Ada beberapa Ya, ada yang tidak setuju Bu, misalnya tadi dengan memberikan hukuman yang berlebih. Ya seperti itu ya Bu Laili ya. Jadi kita tidak boleh untuk menghukum anak ya. Memberikan penghargaan. Ya, misalkan kita memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Setuju kalau penghargaan. Ya, setuju ya, berarti ya, kita memberikan penghargaan untuk memotivasi belajar anak. Terus kita lanjut lagi tentang perubahan paradigma baru. Ada semacam ice breaking ya, ibu-ibu. Ice breakingnya seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, tugas rekan Anda yang B, misalkan ada orang yang di depan Anda itu orang B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda, yaitu B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Jadi, misalkan ada pertanyaan apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda, mengapa, apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda. Atau misalkan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda, mengapa, apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Ya, jadi ice breaking seperti ini bisa dicoba walaupun dalam metode daring. Misalkan Anda itu adalah A dan rekan di depan Anda adalah B. Nah, berarti Anda seperti mengira-ngira yang ada di kepalan tangan Anda itu apa. Misalkan ada yang tahu gimana teman-teman, teman rekan guru? Misalkan ada yang bertugas sebagai A ya, A dan B. Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Misalkan ada teman Anda yang mau mencoba untuk membuka, walaupun dirayu seperti apa? Tidak. Oh, tidak. Ya Bu Titik, misalkan ada yang ingin membuka kepalan tangan Anda. Ulangi lagi Ibu tadi. Seperti misalkan Anda itu sebagai A, dan Anda mempunyai sesuatu yang sangat berharga pada kepalan tangan Anda. Apakah Anda mau membuka kepalan tangan Anda itu? Misalkan ada teman Anda di depan Anda seperti misalkan teman B. Tidak ya berarti. Nah, berarti kita sebagai pemegang kendali. Karena barang itu berharga Ya, menurut pendapat saya. Tidak ya, harus betul dikatakan Bu orang lain. Titik, bahwa kita itu mempunyai kendali kontrol ya, untuk tetap pada pendirian kita dan tidak mau membukakan kepalan tangan kita kepada teman
kita yang ada di depan kita. Seperti itu nggih Bu Titik. Terima kasih. Ketahui orang. Nggih. Nggih. Oke, kita masuk lagi ke presentasi yang selanjutnya. Ya, sedikit. Nggih. Ya. Macam-macam. Ya, kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama tentang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Maksudnya menang kemenangan. Model berpikirnya menang gitu. Oke, selanjutnya yang kedua tentang disiplin positif. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gassen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita laksanakan di SMA Juwana ya. Rekan-rekan guru juga sudah tahu. Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan. Ada rajin, integritas, ya, rasa hormat, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kesantunan, keadilan, pengabdian. Ada kreatif, baik hati, bijaksana, semangat, kesetiaan, bersyukur, kedermawan, berprinsip, toleransi, kejujuran, bersahaja, percaya, dermawan, keteraturan, dan lurus hati. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal yang sering kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, kita pelajari tentang teori motivasi. Tadi kan itu ya, kembali ke depan tentang konsep utama modul budaya positif. Nah, yang pertama kedua tadi sudah, sekarang yang ketiga tentang motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Nah, jadi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita akan mengetahui macam-macam dari teori tersebut. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, teori motivasi perilaku manusia. Jadi keterkaitan antara motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi adanya keterkaitan ya antara motivasi itu yang internal maupun eksternal. Oke. Teori motivasi perilaku manusia seperti itu. Kemudian kita lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita itu disiplin, konsep disiplin bisa juga dikatakan gagal. Yang pertama tentang hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan. Murid menjadi tidak nyaman. Murid merasa takut, bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Jadi kalau kita memberikan hukuman, murid merasa menjadi rendah diri, ya. Kemudian penghargaan, perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Penghargaan sendiri itu seperti hukuman, ya. Sebelumnya kita mengetahui kalau penghargaan itu hadiah, padahal sebetulnya itu memang secara nyata memang hukuman bagi murid, karena itu bersifat tidak efektif, dapat merusak hubungan, memiliki sifat iri, mematikan kreativitas murid, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan di sini seperti hukuman bagi siswa juga. Ya, dengan memberikan penghargaan, dia kan tidak bisa menjadi seseorang yang mau dirinya sendiri ya. Jadi dianggapnya itu kalau dia tidak belajar berarti tidak akan mendapatkan penghargaan. Jadi harapannya dia itu mendapatkan penghargaan, tapi ada timbal baliknya seperti itu ya. Jadi sama saja antara penghargaan dan hukuman. Jadi penghargaan itu ternyata juga seperti hukuman. Kemudian bentuk program kebajikan. Apresiasinya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, pribadi, semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada prosesnya.
Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pertanyaan pembuka ya. Kemarin saya perhatikan kamu kok kurang percaya diri. Nah, itu kalimat pembuka. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Berarti seperti memberikan rasa empati kepada siswa. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan ada murid baru ya, di kelas kita. Kemudian ada pernyataan seperti saya menghargai. Nah, saya menghargai hasil karyamu. Nah, itu juga merupakan apresiasi kebajikan bagi murid. Jadi nilai kebajikannya kepedulian kita. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus kita berterima kasih juga, terima kasih untuk apa yang sudah kamu berikan kepada saya. Nilai kebajikannya ada rasa tanggung jawabmu. Dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu merupakan contoh adanya pengakuan atau apresiasi kebajikan untuk murid-murid kita ya. Jadi memang harus dibiasakan untuk berkata-kata yang baik. Di dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu tindakan harus dilakukan. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran di sekolah kita berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang restitusi dan penerapannya, kita perlu bertanya dulu, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, ini ada tindakan dari guru yang merupakan ini nanti pernyataan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut rekan-rekan guru, hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Terus kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita simpan dulu jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah saat pandemi ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita itu ya, belum tahu ya, kita simpan dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin dia memakai sepatu putih, jadi dia disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian di sekolah. Apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa rekan guru? Hukuman atau konsekuensi seperti itu? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah. Seharian sekolah tidak boleh bersepatu. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut teman-teman, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya yang betul. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, hukuman dan konsekuensi ya. Jadi yang tadi murid disuruh tidak mengenakan sepatu itu merupakan suatu hukuman ya. Rekan-rekan guru sudah betul menjawabnya. Sudah sesuai dengan teori yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sudah
agak tahu nggih antara hukuman ataupun konsekuensi. Nah, di sini kita lebih jelas lagi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi anak merasa sakit hati. Terus anak membenci kedisiplinan. Nah, kemudian merupakan suatu paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya dia akan tidak mengakui kesalahannya ya. Kalau tahu nanti akan dihukum, pasti dia akan menyembunyikan kesalahan. Misalkan ada siswa yang terlambat saat masuk kelas. Kemudian marah, mengakibatkan siswa itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi dia merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya kalau dihukum, seperti itu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi saat itu juga, dan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, jadi hanya sebentar ya. Anak jadi menghargai disiplin dan adanya stimulus dan tanggapan, dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terjadi konsep diri yang baik, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau dia mendapatkan konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Seperti dia sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sudah ada stimulus dan respon gitu dari anak. Jadi anak merasa nyaman saat di kelas, tidak merasa dipermalukan atau membuat dia merasa bersalah dan merasa malu di hadapan teman-temannya satu kelas, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi terus kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Gosen tahun 2004. Jadi itu merupakan pengertian dari restitusi. Kemudian kita lanjut ke perbedaan. Nah, ini ada, misalkan ada kasus siswa sering datang terlambat. Nah, kita apakah akan ada hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang pertama, hukuman ya. Guru menghukum siswa dengan mengelilingi halaman 3 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Dan itu biasanya terjadi pada tahun-tahun sebelum ada kurikulum ya. Sebelum ada kurikulum merdeka. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan di luar kelas. Nah, misalkan ada siswa yang terlambat, konsekuensinya antara guru dan murid sudah ada kesepakatan kelas, disuruh untuk mengerjakan di luar kelas. Jadi guru secara tegas dan murid menghormati peraturan. Kemudian ada tentang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menemukan solusi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi itu biasanya dilakukan oleh guru BK, tapi bisa juga dilakukan oleh guru mapel.
untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga siswa bisa teratasi masalahnya, tidak datang terlambat lagi. Kita lakukan dengan metode restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini terdiri dari seperti penguatan jangka pendek. Konsekuensinya perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian untuk restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi untuk membentuk identitas yang sukses, kita harus membuat murid untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mengapa harus menggunakan restitusi? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kita biasanya akan ada tata tertib atau peraturan, tapi sekarang kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas antara guru dan siswa. Misalkan ada pertanyaan pemantik ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itu tentang peraturan-peraturan ya, biasanya menggunakan metode kata-kata seperti yang tersebut itu tentang peraturan. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pemikiran-pemikiran bersama untuk dijadikan nilai-nilai kebaikan yang akan dilakukan di kelas, sehingga menumbuhkan pembiasaan positif dan tanggung jawab dari dalam diri siswa atau peserta didik. Upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah diawali dengan lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan adanya keyakinan kelas yang membentuk budaya disiplin positif di kelas. Nah, ada keterkaitan antara budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ya, seperti ada keterkaitan antara budaya positif tersebut. Nah, di situ ada dua gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Misalkan ada kesepakatan kelas pada TK Dharma Wanita Persatuan.
Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah, yang metode di sebelahnya tentang kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu contoh dari kata-kata kesepakatan kelas. Apakah merupakan suatu keyakinan kelas atau tidak? Kata-kata seperti itu. Nah, sini ada perbedaannya. Ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu untuk peraturan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu peraturan-peraturan yang biasanya diterapkan di lingkungan sekolah sebelum kita mengenal tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas, contoh kata-katanya biasanya tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, terus kesehatan, bersabar, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Ya, biasanya keyakinan kelas tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata-kata dilarang atau jangan, tidak boleh menggunakan kata-kata tersebut. Ya, seperti misalkan peraturan yang dilarang melakukan kekerasan itu tadi. Nah, itu keyakinan kelasnya seperti keselamatan dan menghormati orang lain. Tidak ada kata-kata dilarang. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang. Keyakinan kelasnya dengan kesehatan. Jadi keyakinan kelas yang kita gunakan kata-katanya seperti itu. Kemudian yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita memiliki kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang paling pokok ya. Contoh dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Contohnya seperti kesehatan, rumah, makanan, ya, rumah sebagai tempat kita berteduh, dan makanan bersifat fisiologis. Yang kedua, contoh kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan. Kebutuhan akan pilihan atau kebebasan dalam memilih. Kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi itu merupakan contoh kebutuhan dasar manusia. Kita membutuhkan hal-hal tersebut ya, seperti bertahan hidup, rasa kasih sayang, kebebasan, kesenangan, itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan untuk kebebasan itu sangat diperlukan, dan juga untuk kesenangannya dalam hal
kebutuhan dasar manusia. Merasa ingin disayang, rasa diterima, ya, seperti itu. Yang keenam tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, kita sebagai guru apakah sudah memposisikan kita pada posisi yang mana? Seperti yang pertama, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang kedua, yang ketiga, apakah kita sebagai teman, ataukah yang keempat kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai seorang manajer. Nah, posisi kontrol guru kita berada di bagian yang mana harus kita ketahui ya. Misalkan contohnya posisi kontrol kita yang pertama sebagai penghukum. Nada bicara kita atau tindakannya bernada tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk. Misalkan kita merasa marah dengan siswa kita dan akan menghukum, berarti biasanya kita dengan nada tinggi ya bicaranya dan mata melotot. Jadi nada bicaranya pasti sangat kurang sopan. Kalimat yang digunakan biasanya, kamu melanggar aturan sekolah, berdiri di depan kelas. Nah, biasanya kan gitu, dengan kalimat yang seperti itu kita membicarakannya dengan nada yang tinggi. Hasilnya murid akan marah, menjadi pendendam dan agresif. Biasanya dia akan merasa dendam walaupun nanti sudah lulus dari sekolah. Kalau sering kita marahin biasanya akan memiliki sifat pendendam pada guru tersebut. Seperti, oh saya pernah dimarahin, saya pernah dihukum sama guru ini. Nah, itu biasanya masih tersimpan ya pada murid kita apabila kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nada bicara atau tindakan kita biasanya suara lembut. Ya, kita bersuara lembut, keheningan. Kalimat yang digunakan biasanya dengan kata-kata, gara-gara kamu melanggar peraturan, bu guru jadi dimarahi kepala sekolah. Nah, dan hasilnya murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi murid itu akan merasa bersalah ya. Kita dengan kata-kata yang sudah kita utarakan tadi, dia merasa bersalah. Jadi kita itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa kita, dan menjadikan siswa kita menjadi orang yang gagal dan merasa dia tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Jadi kata-kata kita walaupun lembut tapi membuat dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Nada bicara kita biasanya nadanya lembut, mengontrol murid melalui persuasi dan tidak akan menyakiti. Kalimat yang digunakan biasanya, ayolah yang tertib agar membuat ibu bangga. Nah, kemudian hasilnya murid akan merasa senang, nyaman kepada guru. Ada dampak negatifnya, yaitu anak tidak mandiri dan menjadi ketergantungan. Biasanya kalau posisi kontrol kita sebagai teman, ya menganggap murid kita adalah teman, biasanya anak itu malah akan gimana ya, kurang menghormati ya, kurang menghormati kita sebagai guru. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, menurut saya kurang setuju, karena nanti
tidak ada pembedanya ya, antara guru dan murid itu tadi. Kemudian posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nada bicara kita, nada suara datar, serta guru mengawasi dan memantau murid melalui data-data. Jadi hanya melalui identifikasi siswa ya. Identifikasi siswa melalui data-data tadi. Kalimat yang digunakan biasanya karena kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah, murid jadi menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Jadi kalau kita tugasnya hanya mengawasi, murid jadi kurang terampil. Kemudian posisi kita sebagai manajer, nada bicara kita, nadanya lebih lembut, memiliki keterampilan teman dan pemantau, membimbing murid, murid dapat memecahkan masalah. Kalimat yang digunakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Hasilnya murid akan bisa memecahkan masalah dan solusi menguatkan watak atau karakter. Nah, menurut saya posisi kontrol kita di sekolah atau di kelas itu memang lebih baik sebagai seorang manajer ya, sebagai seorang pemimpin, sehingga dapat mengontrol murid-murid kita. Dan kita pun bisa menyelesaikan masalah dari murid. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, jadi menurut rekan-rekan guru, sekarang ini posisi Anda ada di bagian mana? Antara apakah tadi teman, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai seorang pemantau, atau penghukum, atau manajer ya. Jadi kita harus mengetahui posisi kontrol kita ada di sebelah mana, di bagian mana. Nah, ini di sini ada kata-kata yang biasanya kita utarakan ya. Biasanya diutarakan pada seorang guru apabila kita menjadi seorang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi ada identitas gagalnya, ada identitas berhasil atau sukses, ada kontrol dari luar, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan menghargai diri sendiri. Dimotivasinya guru berbuat apa? Nah, menghardik atau menyakiti atau menyindir ya. Kalau sebagai penghukum seperti itu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, berdasarkan 5 posisi kontrol tersebut, Anda termasuk guru yang mana? Nah, ini sudah saya tanyakan tadi setelah kita mempelajari 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang tepat kita sebagai guru adalah manajer ya, rekan-rekan guru. Jadi posisi kontrol kita yang tepat itu adalah seorang manajer di sekolah, manajer di kelas. Diumpamakan seperti itu karena kita sebagai guru adalah sifatnya mengontrol murid kita ya, dan memantau juga dan menjadi teman juga. Jadi dari kelima posisi tadi dijadikan satu, yaitu posisi kontrol yang tepat sebagai manajer. Jadi seorang guru itu harus bisa mengontrol murid-murid kita sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu suatu keterkaitan antara validasi kebutuhan,
menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Jadi ada cara-cara atau kata-kata yang tidak menyakiti siswa yang akan kita berikan suatu pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati nanti ada antara guru dan murid. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu biasanya kita lakukan segitiga restitusi. Misalkan ada siswa yang terlambat tadi, seperti contoh yang saya utarakan di depan tadi. Misalkan ada siswa yang terlambat, kita sebagai guru bisa menghadapi permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi bukan hanya guru BK saja, guru mapel pun bisa mengadakan segitiga restitusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, yang pertama contohnya ini ya, langkah pertama tentang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu biasanya kata-kata yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas pada langkah yang pertama, langkah segitiga restitusi. Jadi ada kata-kata yang membuat siswa itu tidak merasa sakit hati. Kita harus tahu keadaan siswa sehingga kita bisa menstabilkan identitas dari siswa tersebut yang mengalami suatu permasalahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu, sebentar, ada kesalahan sedikit. Yang kedua tentang validasi kebutuhan. Untuk membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Biasanya guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, biasanya ini tentang perkelahian. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu untuk validasi kebutuhan ya. Jadi kita mengetahui kebutuhan apa yang dia inginkan, kebutuhan apa dari siswa tersebut, kita harus mengetahuinya. Kenapa dia bertindak kesalahan seperti itu? Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga kita bisa melakukan validasi kebutuhan kepada siswa di dalam langkah-langkah segitiga restitusi itu tadi. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata,
Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, menanyakan keyakinan pada siswa ya dalam langkah-langkah segitiga restitusi itu. Jadi kita tetap meyakinkan anak untuk dapat bersikap jujur ya. Kemudian jadi dalam menanyakan keyakinan kelas itu kita harus tahu apakah dia sudah yakin atau belum ya, seperti itu tentang langkah-langkah dari segitiga restitusi ya. Jadi ada keterkaitan apakah kita bisa menstabilkan emosi tadi, menstabilkan kebutuhan ya, terus validitas kebutuhan, terus meyakinkan keyakinan. Nah seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan. Nah, seperti itu yang sudah saya presentasikan. Mungkin ada yang memberikan tanggapan atau ada yang mau memberikan pertanyaan atau masih ada yang kurang tahu. Misalkan Saya bertanya, Bu. oke ya, saya Bu Siti bertanya, Musliati, silakan pertanyaannya apa? Tadi posisi Kan kontrol tadi guru posisi itu yang kontrol paling guru baik itu yang paling manajer baik ya. adalah sebagai Ya. manajer ya Bu. Lah, bagaimana Cara menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer apabila kita mendapati siswa dalam kelas itu masih susah diatur dan selalu menjawab bila diberitahu atau dinasehati. Ya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Siti bahwa jika ada siswa yang sangat sulit diatur ya, yang sering membantah pada kita padahal kita sudah memberikan nasihat ya, kita sudah memberikan bimbingan kepada siswa tersebut. Jadi sebagai seorang manajer di kelas kita harus bisa mengontrol siswa tersebut. Kalau menurut saya itu biasanya saya panggil anaknya terlebih dahulu ya. Kita ketahui dulu permasalahannya itu apa, kenapa dia kok sampai sangat sulit sekali diberitahu, dinasehati. Kita panggil dulu berdua, kita melakukan segitiga restitusi pun bisa. Sebelumnya kita menanyakan dahulu apa kebutuhan yang dia inginkan itu sebetulnya apa. Oke, kebutuhannya itu apa kok dia sampai sangat sulit sekali untuk diberitahu atau dinasihati atau dibimbing itu. Apakah dia membutuhkan suatu rasa kasih sayang seperti kebutuhan dasar manusia tadi ya. Apakah dia mungkin rasa ingin dimengerti oleh temannya, gurunya atau orang tua. Jadi kita tanyain dulu kebutuhan apa yang kurang ya, yang masih belum ada pada dia. Jadi tetap kita harus sharing dulu dengan siswa dengan cara konsultasi ya, konseling antara siswa dengan murid, antara siswa dengan guru ya. Jadi seperti tadi kebutuhan, kebutuhan tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi dia itu memerlukan suatu kebutuhan dalam hal apa yang kurang terpenuhi sehingga dia merasa itu tadi, merasa ingin disayangi mungkin ya. Kenapa kok sampai tidak bisa untuk kita bimbing dan selalu membantah apabila kita memberikan nasihat? Itu mungkin karena dari kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi memang
kurang rasa kasih sayang dari orang tua biasanya kalau ada anak-anak seperti itu nggih Bu Siti nggih. Sudah jelas, Bu. Oh nggih, Terima berarti kasih, jelas, Bu. sudah jelas Terima ya. kasih, Mungkin ada Dian. tanggapan dari teman-teman yang lain. Mungkin ada tanggapan atau ada pendapat lagi atau ada pertanyaan. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru karena sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk memberikan tanggapan dan untuk mendengarkan saya dalam pengadaan seminar kecil pada tentang budaya positif. Ampun, Bu. Berarti sudah jelas teman-teman